Kemasan ramah lingkungan semakin sering diterapkan, namun penerapannya di kalangan pedagang kecil, terutama pedagang pinggir jalan, masih sangat minim. Padahal kemasan ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tapi juga bisa meningkatkan citra produk. Melalui tugas ini, kami ingin mengetahui kenapa banyak pedagang belum tertarik untuk menerapkannya. Apakah karena kurangnya pengetahuan, harga yang dianggap mahal, atau keterbatasan akses terhadap bahan kemasan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada pedagang. Pendekatan ini membantu kami melihat realita di lapangan, sekaligus menggali sudut pandang mereka yang lebih jujur. Hasil dari wawancara ini akan menjadi dasar untuk memahami hambatan yang mereka alami, sekaligus mencari solusi yang lebih realistis dan tepat sasaran. Yuk simak wawancara kami bersama para pedagang. Baik, saya Muhammad Novan Firman Ramadan dan ini Isam di roti bakar di dekat kosan kami. Kemasan abang yang pakai itu apa aja sih? Yang pertama, Mungkin dari segi dalam buat rotinya ya, ini dari plastik. plastik ini ya. Yang kedua mungkin ini setelah beres dikemas oleh dus, ini kotak dus. Oke, kemasan dus ya. Kemudian abang tahu gak sih tentang kemasan ramah lingkungan gitu? Tahu Yang ya, coba saya. yang terbuat dari daun-daunan ya, mungkin Iya, dari daun bisa. pisang gitu. Karena untuk saat ini dikarenakan waktunya banyak mepet, jadi saya langsung menggunakan yang sudah ada aja gitu Jadi ya, yang praktis. praktis. Itu. Oh baik. Terus juga abang mikirin tentang biayanya gitu. Iya, iya juga. Kalau misalnya ada pemerintah gitu untuk mempelajari tentang kemasan lingkungan yang ramah lingkungan gitu, kira-kira abang mau ikutan nggak? Kalau misalnya Untuk ada kelas itu kalau ada kesempatan ya insya Allah saya akan baik. mengikuti gitu. Berarti, makasih abang untuk ini wawancaranya. Terima kasih guys. Hai semuanya, selanjutnya kita dari daerah Haus UPI dengan Bapak siapa? Tinggal Pak Ipin. Saya Ipin yang jual sempol enak dan Tol Gulung. pentol gulung. Paling pisan. Selain pakai plastik, pernah pakai kemasan lainnya nggak pakai styrofoam? Belum. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Bapak kenapa pakai plastik? Lebih mudah didapatkan, lebih murah. Hai. Kamu pernah kepikiran ganti ke kemasan kayak yang bungkus kertas gitu, bungkus koran? Ya itu. Tapi itu mah kalau buat online bisa langsung. Oh, buat online ya? Iya. Kan harganya kan lebih apa? Lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Bapak peduli lingkungan nggak? Peduli. Peduli. Ya. Peduli. Cuman kembali lagi ya karena harganya mahal nggak sih? Enggak juga sih ya, karena kemudahan lah. Oh, lebih mudah. Lebih mudah di pasarannya kan lebih mudah kalau plastik kan. Iya. Beda sama yang kardus kayak gitu kan lebih susah. Intinya lebih mudah. Murah nggak sih, Pak? Jadi kalau di ini mah emang dari harga udah beda. Iya. Kalau yang antara kertas sama plastik lebih mudahnya kalau di pasaran emang plastik bisa. Di kertas itu toko-toko tertentu lah. Iya. Intinya ya emang plastik kertas itu kemasan kertas sangat susah didapetin. Jadi kebanyakan penjual menggunakan plastik karena susah ngedapetin kertas. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak siapa punten, Pak? Pak Naskur Larissa. Bapak Naskur Larissa. Bapak tuh selama dagang gitu pakai kemasannya kayak seperti apa, Pak? Pakainya pakai bungkus-bungkus yang biasa, bungkus kertas itu. Oh iya. Satunya praktis, juga ekonomis lah untuk ukuran kita. Bapak tuh pernah kepikiran pindah bungkusan nggak, Pak, yang ramah lingkungan gitu? Loh, tergantung peminat atau konsumen. Harganya aja kan udah beda. Berarti beda, bukan iya. ekonomis untuk ukuran kita. Enggak, iya. Kecuali untuk konsumen dia berani. Kita pakai bungkus yang ini aja. Nah itu kita berani. Kita sih nggak terlalu kepikiran banget untuk mengarah pindah dari bungkus selain bungkus kertas lah Kertas, gitu. biasa. Untuk yang terakhir, ini misal ada ini UMKM, semuanya udah milih yang pindah, yang kedaur ulang bungkusannya tuh. Kalau Bapak gimana menurut Bapak? Kita tetap peduli kesehatan. Lalu bisa nggak mungkin. kecuali kayak semacam piring bisa. Oh yang lain lah. Selain piring kayak semacam piring-piring itu loh, rotan loh, piring rotan. Itu kan itu bisa. Itu nggak terlalu memakan resiko lah. Kalau misalkan kalau dibungkus itu saya kira juga
misalkan lo pakai tok itu yang bisa daur ulang, tapi apa manfaat buat kita loh, bagi istilahnya pedagang? Kan konsumen juga sekali pakai pasti dibuang. Jalan nggak bisa pindah untuk sesuatu media pembungkusan untuk bahan-bahan yang bisa daur ulang. Kayaknya nggak kepikiran. Yang jelas susah. Nggak mungkin kita akan makan ya pakai styrofoam plastik, kan ada kan? Iya, Styrofoam ada. itu kan bisa ya. Bisa. Kayaknya nggak mungkin misalkan kita udah ngasih penyajian, terus diambil lagi piringnya dicuci, kayaknya nggak mungkin banget sih. Kita tetap jaga satu kestabilan kebersihan gitu. Betul, kita makan. Ini deh Pak. Oke. Sekian aja. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat sore, boleh perkenalkan dulu nama Mang siapa? Nama saya Ferdian. Mang udah jualan kopi ini tuh udah berapa lama? Kalau jualan kopinya mah baru kurang lebih 6 bulan ya, cuman kalau di sini baru 2 bulan. Terus Mang pakai jualan kopi ini biasanya pakai kemasan apa? Pakai kemasan plastik, Plastik, cup plastik gitu ya Mang? Cup plastik sama kresek juga plastik. Terus kenapa Mang milih kemasan itu buat minuman ini? Ke satu murah, lebih murah dan gampang dicari. Mang pernah nggak istilah kemasan ramah lingkungan? Kalau pernah dengar gitu, coba Mang jelasin menurut sepengetahuan Mang aja. Yang ramah lingkungan itu kayak cup yang kayak di kafe-kafe yang terbuat dari kertas gitu ya. Terus yang disebut ramah lingkungan itu yang gampang terurai lingkungan lah, yang gampang rusak gitu. Pernah kepikiran nggak Mang untuk ganti ke kemasan yang ramah lingkungan? Kepikiran sih. Kalau ada kemasan ramah lingkungan yang lebih murah, terus itu juga programnya dibantu sama pemerintah, Mang tertarik nggak untuk ikut serta? Tertarik. Satu ngedorong buat ya mengurangi plastik lah, karena sekarang kan udah banyak banget tuh plastik di mana-mana yang susah terurainya gitu, jadi sampah. Makasih ya Mang. Selamat sore. Kang, perkenalkan nama saya Nur Aisyah, mahasiswi semester 4 di ULBI. Di sini saya ingin mewawancarai Akang tentang packaging ramah lingkungan. Sebelumnya apakah Akang bersedia untuk diwawancarai? Boleh, kebetulan waktunya lagi kosong. Kalau boleh tahu nama Akangnya siapa? Nama saya Brian. Oh, Brian. Jualan apa Kang ini? Kebetulan saya di sini jualan ayam geprek. Ayam geprek. Udah berapa lama jualannya? Ya kira-kira 3 tahunan ya kalau jualan ayam geprek. Ini kalau ayam gepreknya dibungkus, packagingnya seperti apa Kang? Kalau boleh tahu? Kalau packagingnya seperti menggunakan kayak gini aja guys. Biar agak simpel kayak gini, menggunakannya kayak gini. Kalau untuk bungkus sambalnya biasanya pakai apa? Kebetulan saya menggunakan plastik supaya agak simpel kayak gitu tuh ya. Mau nanya, sebelumnya Kang udah pernah dengar nggak tentang packaging ramah lingkungan itu seperti apa? Udah pernah sih, cuman tidak secara langsung. Kalau nggak salah semacam apa ya, yang bisa didaur ulang kayak gitu ya, yang ramah lingkungan gitu. Tapi kalau dari Akangnya sendiri kayak kepikiran nggak untuk ganti packaging ke packaging ayam gepreknya ke packaging yang ramah lingkungan, Kang? Ada kepikiran, cuman kalau untuk saat ini sih gimana ya? Apalagi kalau jualan kayak gini kayaknya. Kalau menurut Akang, kalau pemerintah kasih kayak pembelajaran gitu, bekal untuk para UMKM belajar packaging ramah lingkungan, Akangnya tertarik nggak untuk ikutan? Ya tertarik sih pasti, cuman tergantung pembiayaannya kayak gitu deh. Terakhir tentang untuk harapan Akang ke pemerintah supaya kayak untuk membuat pelatihan para UMKM untuk belajar packaging ramah lingkungan, harapannya seperti apa? Ya harapan saya sih supaya mempermudah aja UMKM supaya bisa berkembang kayak gitu. Kayak pedagang kayak gini, pedagang kecil kayak gini. Oke, baik Kang. Terima kasih ya Kang. Kali ini saya bangun lagi di Masjid Darul Tauhid dengan Bapak apa? Dengan Bapak Mulyana sebagai jual bakso ikan paling enak di Darul Tauhid. Bapak biasanya kalau jualan pakai plastik atau di awal juga plastik sampai sekarang? Menurut Bapak peduli lingkungan itu penting nggak sih?
Nomor satu kalau bukan yang jualan bapak gitu. Kalau yang orang lain kurang tahu. Kalau bapak mah soalnya nggak meninggalkan itu gitu. Paling jualan bawa aja. Kalau plastik sendiri karena harganya murah juga lebih. Mau udah banyak gitu katanya. Pokoknya bapak aja kan biar bisa makan di tempat. Bapak tanya nggak mau pikir apa gitu. Kalau di makan di tempat, buang di depan aja. Bapak tarik. Jadi bapak pengen. Tapi bapak pernah ada kepikiran mau ganti selain plastik? Dulu belum ada, ya ini juga jualan juga belum ngelakuin punya itu, apalagi punya pedagang gitu kan. Oh iya, Nah, misalnya juga susah, pedagang sendiri juga udah aja itu banyak saya ya. Iya. Mungkin kebanyakan juga kemasan yang lebih itu juga lebih mahal ya. Ya yang kayak gitu, Biasanya lebih mahal ya. ya lebih maju ya. Ini belum kepikiran, tapi belum ada yang itu, kan akan belum ada yang konkret mungkin. Oh iya. Pada Yang biasa nggak sih? Iya. Sama lebih mudah ya. Pak? Ya kalau ada mah bapak mungkin udah lari ke sana. Dikarenakan belum ada yang konkret, nggak harus gitu kan. Iya. Sama style juga sama misalnya, nggak ada bedanya gitu. Beda model aja gitu. Lalu dengan bapak udah pakai styrofoam, jadi bapak juga nggak buang sampah ini. Iya, Itu Pak, kembali lagi ke pembeli ya. Apanya mau dikemanain ya? ya gitu. Dari hasil wawancara kepada 5 pedagang jajanan pinggiran, kami menemukan 3 hal utama yang menjadi penghambat dalam penerapan kemasan ramah lingkungan. Yang pertama, biaya kemasan yang dianggap lebih mahal dibandingkan plastik biasa. Yang kedua, sulitnya mendapatkan kemasan ramah lingkungan di toko-toko sekitar. Hal ini membuat para pedagang enggan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi dan informasi terkait manfaat dan cara penggunaannya. Namun demikian, hal yang menarik adalah semua narasumber menyatakan kesediaannya untuk beralih jika ada dukungan dari pemerintah, seperti subsidi atau program khusus yang memfasilitasi penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa niat untuk berubah sebenarnya ada, tetapi perlu didorong dengan solusi nyata yang sesuai dengan kondisi pedagang di lapangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan wawancara kami tentang kemasan ramah lingkungan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menginspirasi lebih banyak langkah positif untuk lingkungan kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga bumi dengan memilih kemasan yang lebih ramah lingkungan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.